Cerita berfokus pada seorang wanita bernama Kim Mumi. Impiannya sejak kecil adalah menjadi bintang. Baginya nggak ada yang lebih menyenangkan daripada menari di atas panggung. Dia sangat bahagia, bahkan seperti kecanduan mendengar suara teriakan dan tepuk tangan penonton. Namun penampilannya menjauhkan Mumi dari impian. Wajahnya yang kurang cantik sering membuatnya insecure. Mumi sendiri sampai bingung mengapa ibunya cantik sementara dia tidak. Bahkan setelah lulus SMP, gak ada yang berubah, malah semakin memburuk. Hingga saat ia menari, ada seseorang yang mengejeknya. Akhirnya penampilannya itu membuat Mumi hanya bisa duduk di bangku penonton sambil menyaksikan penari lain yang punya wajah dan tubuh cantik. Gak terasa sekarang Mumi sudah berusia 27 tahun. Awalnya dia ingin kehidupan yang berbeda dari orang lain, tapi dia tetap saja berakhir di tempat yang sama. Namun meskipun begitu, Mumi masih candu dengan suara tepuk tangan dan sorakan penonton. Hingga suatu waktu, dia menemukan cara untuk memperbaiki wajahnya, yaitu dengan menutupnya. Lalu Mumi melakukan siaran langsung, yang alhasil berkat bantuan tubuhnya yang bagus, Mumi berhasil menarik ribuan penonton ke channel miliknya. Dan mulai saat itu, Mumi dikenal sebagai Mask Girl. Kita mulai kisahnya pada tahun 2009. Seperti biasa setiap pagi Mumi melakukan rutinitasnya, yaitu bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Di sana Mumi bertemu teman kantornya yang bernama Sangsun. Dia sempat bertanya mengapa belakangan ini wajah Mumi kelihatan lelah. Tapi Mumi sendiri nggak menyadarinya dan berkata kalau dia nggak ada kegiatan lain sepulang kerja. Bisa dibilang hubungan mereka sangat dekat, apalagi di kantor itu mereka merupakan karyawan yang sering dikucilkan. Namun kini ada seorang karyawati baru bernama Arem yang menarik semua perhatian pria di kantor. Di kantor itu Mumi tertarik dengan seorang pria yang merupakan atasannya. Rasa suka itu berawal dari 1 bulan lalu, di mana waktu itu mereka sedang mengadakan rapat bulanan. Saat itu Mumi dibuat kagum ketika mendengar Gi-hun mempresentasikan idenya. Apalagi Gi-hun juga termasuk orang yang tampan dan gayanya juga lumayan bagus. Dia juga sangat cerdas sehingga dengan cepat bisa naik pangkat dan menjadi atasan. Satu-satunya kekurangan dari kesempurnaannya adalah fakta bahwa dia sudah menikah. Sepulang kerja Mumi sering melihat orang-orang yang melakukan operasi plastik dan dia sepertinya juga tertarik melakukannya. Lalu Mumi melakukan siaran langsung dengan berbagai tarian hot. Mumi juga sering mendapat pesan dari viewersnya dan ia sering diminta melakukan hal-hal aneh. Ya, walaupun ada beberapa dari mereka yang meminta agar Mumi membuka topengnya dan menyangka bahwa Mumi memakai topeng karena wajahnya jelek. Namun karena kesibukan malam hari, Mumi sering gak fokus dalam bekerja. Seperti pagi itu, dia dimarahi atasannya karena salah mengerjakan tugas. Di malam harinya mereka mengadakan makan malam bersama. Saat itu seorang karyawan menunjukkan video yang sedang trending saat itu, yang salah satunya adalah video Mumi yang dikenal sebagai Mask Girl. Namun Gi-hun gak mengerti sama sekali, termasuk hadiah yang diberi viewers yang dilambangkan dengan hati. Jadi hati itu ibarat pengganti uang di saluran live streaming. Setelah makan malam, teman-teman lain berencana untuk lanjut ke tempat lain. Tapi saat itu Gi-hun izin pulang duluan karena anak dan istrinya sudah menunggu. Begitupun Mumi yang beralasan kalau ibunya berkunjung ke rumahnya. Saat itu Mumi minta izin buat nebeng bareng Gi-hun karena kebetulan rumah mereka satu arah. Gi-hun pun gak keberatan. Lalu saat di dalam mobil, dia ditelepon istrinya. Dalam percakapan mereka, sempat Gi-hun mengaku kalau dia pulang sendirian. 혼자 가고 있는데? Mendengar percakapan itu, Mumi mulai berpikir mengapa Gi-hun berkata kalau dia sendirian. Apakah istrinya terlalu posesif sehingga dia gak boleh pulang bersama rekan wanitanya? Kemudian saat live streaming, Mumi sempat menceritakan apa yang ia alami tadi untuk sekedar mendengar respon dari viewers. Mumi juga sempat mengeluarkan beberapa orang yang memberikan respon negatif. Keesokan harinya saat di kantor, Mumi terus memperhatikan Gi-hun yang terlihat sangat serius dalam bekerja. Tapi tiba-tiba dia memposting foto selfie-nya di media sosial. Gi-hun juga sempat memarahi Arem yang salah mengerjakan pekerjaannya.
Lalu di malam harinya, Mumi mencoba menenangkan Arem dengan berkata bahwa sebenarnya Gihun adalah pria yang baik, namun dia tegas ketika bekerja. Dalam perjalanan pulang, Mumi sempat kelupaan membawa tiket kereta api. Dia pun terpaksa kembali ke kantor untuk mengambil tiket tersebut. Di sana Mumi sempat melihat Gihun yang masuk ke dalam lift, lalu dia pun sengaja mengikutinya. Hingga dia mendengar suara Gihun yang meminta maaf karena telah berkata kasar. Melihat hal tersebut, Mumi terlihat sangat depresi. Untuk melampiaskan rasa kesalnya, malam itu Mumi melakukan tarian yang jauh lebih hot daripada sebelumnya. Namun karena melanggar peraturan, akun Mumi pun terkena pelanggaran. Di pagi harinya dia baru sadar bahwa akunnya sudah ditutup. Dia menyalahkan Arem dan merasa bahwa Arem yang membuatnya depresi. Lalu dia pun berniat untuk menjatuhkan atau bahkan mengusir Arem dari kantor tersebut. Mumi mulai menceritakan tentang kejadian yang ia lihat semalam dan berkata pada teman-temannya bahwa ini adalah rahasia. Teman-temannya kemudian menceritakan pada temannya yang lain sambil berkata bahwa ini rahasia. Hingga akhirnya seluruh karyawan kantor pun tahu. Cerita itu bahkan mulai bertambah seperti Arem yang saat ini sedang hamil dan Gihun yang tinggal di dua rumah. Dalam waktu sekejap, cerita itu sudah sampai ke departemen SDM dan saat ini Gihun dan Arem sedang diinterogasi. Ketika jam pulang kantor, Mumi sempat melihat Gihun yang sedang berkeliaran di jalanan dalam keadaan mabuk. Mumi pun berusaha menolongnya karena Gihun bahkan gak bisa lagi mengendalikan dirinya. Awalnya Mumi berniat untuk mengantar Gihun ke rumahnya, namun dia nggak tahu persis lokasinya. Hingga akhirnya Mumi memutuskan untuk membawanya ke motel. Karena baju Gihun yang basah, Mumi berniat untuk membukanya. Namun tanpa sadar, Gihun mendekapnya hingga membuat Mumi tersenyum. Di pagi harinya ketika Gihun terbangun, dia melihat Mumi yang sedang tidur di sebelahnya. Dia lantas mengendap-endap meninggalkan kamar tersebut. Saat di kantor, Mumi mendapat kabar bahwa Gihun mengundurkan diri, sedangkan Arem dipindah ke bagian lain. Saat itu Mumi mendapat email dari seseorang yang bertuliskan. Jelas saja, hal itu membuatnya shock karena selama ini dia selalu menggunakan topeng ketika live. Lalu di malam harinya Mumi sempat mengirim pesan pada Gihun yang berisi ajakan untuk bertemu. Lalu ada seorang pria yang mungkin tanpa sengaja menyentuhnya. Mumi tiba-tiba marah sambil menuduh bahwa pria itu telah menyentuh pantatnya. Dia pun mengadukan pria itu ke kantor polisi. Namun pria ini jelas nggak mengaku. Dia bahkan berkata, untuk apa menyentuh wanita jelek sepertimu? Mumi juga menuduh kalau pria ini yang mengirimnya email dan mengikutinya. Namun karena Mumi menuduh tanpa bukti, jadi polisi nggak bisa memprosesnya lebih lanjut. By the way, sampai saat ini channel Mumi masih ditangguhkan. Tapi dia bisa mengirim pesan ke viewersnya. Di mana saat itu dia mengirim pesan pada viewer dengan nama akun Dulu Tampan. Mumi sempat curhat dengannya dan bertanya pendapatnya apakah dia harus berhenti melakukan live streaming. Lalu mereka pun terus chattingan hingga kita tahu siapa orang di balik akun yang bernama Dulu Tampan. By the way, nama asli bapak ini adalah Ju Oh-nam. Katanya sedari kecil dia suka menghabiskan waktu sendirian. Dulu dia juga sering dirundung oleh teman-temannya karena tubuhnya yang pendek dan gemuk. Sampai SMP juga nggak ada yang berubah, malah perundungan itu semakin menjadi-jadi. Akibatnya Oh-nam semakin takut dengan orang lain dan perlahan-lahan dia seakan menghapus keberadaannya. Menurutnya nggak ada seorang pun di dunia ini yang mau mendengarkannya. Akhirnya dia beralih ke hal-hal virtual dan mulai menyembunyikan diri. Di rumahnya, Oh-nam punya sebuah boneka wanita yang sering diajaknya bicara. Bahkan kali itu Oh-nam merayakan hari ulang tahunnya bersama boneka tersebut. Sebenarnya Oh-nam masih punya seorang ibu, tapi ibunya sering membandingkannya dengan anak temannya yang jauh lebih sukses dari Oh-nam. Ibunya juga khawatir dengan Oh-nam yang sampai saat ini belum punya pacar, padahal ibunya sudah sangat kepengen punya cucu. Kebetulan Oh-nam bekerja di kantor yang sama dengan Mumi dan kebetulan sekali meja kerjanya berada tepat di sebelah meja kerja Mumi. Tapi saat di kantor dia nggak punya teman sama sekali dan kemana-mana dia hanya sendirian.
Pernah beberapa kali dia berbicara dengan mumi dan saat itu dia tahu kalau di kedua tangan mumi ada tahi lalat di tempat yang sama persis. Kemudian di malam harinya dia menjelajah dunia live streaming untuk melihat gadis-gadis yang dia suka. Sampai saat ini gadis yang menjadi favoritnya adalah Mesgel. Oh-nam juga royal dalam memberi saweran seakan dia merupakan sultan di dunia itu. Hingga suatu waktu dia melihat tahi lalat yang sama di tangan Mesgel. Mulai saat itu, Oh-nam pun tertarik dengan mumi. Tapi saat di kantor, Oh-nam berusaha bersikap biasa saja dan gak menunjukkan ketertarikannya pada mumi. Oh-nam juga ikut saat mereka makan bersama di malam itu, yang pada saat itu mereka membahas akun yang lagi trending bernama Mesgel. Tapi dia sempat patah hati ketika melihat mumi yang pulang bersama Gi-hun. Apalagi dilanjutkan dengan mendengar curhatan mumi saat live streaming yang menunjukkan ketertarikannya pada Gi-hun. Lalu keesokan harinya Oh-nam terus memandangi mumi yang terus melihat ke arah Gi-hun. Saat jam pulang kantor, dia sengaja menunggu mumi karena rencananya malam itu dia ingin mengungkapkan perasaannya. Namun tanpa dia sadar mumi keburu pulang, sementara dia masih menunggu di depan kantor. Gak lama berselang, dia melihat Gi-hun yang kembali. Begitupun mumi yang juga kembali karena tiket kereta apinya ketinggalan. Kemudian Oh-nam diam-diam mengikuti mumi dari belakang hingga tanpa sengaja dia melihat Gi-hun yang sedang dengan Arem. Dari situ Oh-nam merasa sangat bahagia karena sekarang dia nggak punya saingan untuk mendapatkan mumi. Ditambah lagi dia melihat mumi yang sangat depresi. Namun dia sangat kecewa ketika melihat mumi yang melakukan tarian sambil buka-bukaan. Oh-nam sempat mencoba menyatakan cintanya, tapi dia masih terlalu takut sampai membuat lidahnya kaku. Lalu di jalanan tanpa sengaja dia melihat mumi yang membawa Gi-hun ke dalam taksi. Dengan cepat dia langsung mengejar mereka hingga sampai ke depan motel. Dari situ Oh-nam pun kecewa lagi. Lalu dia pun mengirim tulisan itu ke email mumi. Kemudian ketika di rumahnya, Oh-nam mendapat pesan dari mumi, di mana saat itu mumi curhat dan berencana untuk nggak melakukan live streaming lagi. Oh-nam pun berusaha meyakinkan untuk nggak melakukan hal tersebut. Mumi yang merasa Oh-nam sangat perhatian tiba-tiba mengajaknya bertemu. Namun Oh-nam terus mengalihkan pembicaraan hingga tiba-tiba dia diserobot oleh seorang viewer yang berinisial Biksu Tampan. Suatu waktu, mumi menunggu kedatangan Biksu Tampan yang rencananya akan mentraktirnya makan. Namun saat di tempat makan, mumi terus memakai maskernya dan gak mungkin dia makan dengan masker di wajahnya. Kemudian Biksu Tampan pun memintanya melepas masker tersebut. Mumi dengan rasa takut terpaksa melepas maskernya. Tapi di luar dugaan, ternyata Biksu Tampan berkata bahwa wajah mumi cantik. Biksu Tampan mengaku bahwa dulu dia tinggal di Amerika dan baru beberapa tahun dia pindah ke Korea. Biksu Tampan berkata bahwa orang Amerika pasti suka dengan bentuk wajah mumi karena katanya orang Amerika suka gadis dengan tulang pipi yang menonjol. Tapi ternyata semua pujiannya itu dusta. Dia menyebarkan ke akun sosmed miliknya tentang pertemuannya dengan Mesgel. Dan dia berkata kalau wajah Mesgel sangat jelek. Dia juga berniat membuat mumi mabuk, lalu berencana untuk menikmatinya. Sementara Oh-nam yang melihat postingan itu langsung buru-buru bergerak untuk mencegah mereka. Saat itu dengan sedikit basa-basi, Biksu Tampan mengajak mumi minum sambil nonton film di kamar hotel. Biksu Tampan kemudian menyerahkan kunci kamar itu pada mumi, sementara dia pergi untuk membeli bir. Ketika di kamar, mumi melihat 8 panggilan tak terjawab dari Oh-nam. Saat yang sama, Biksu Tampan tiba dengan membawa minuman. Namun saat itu mumi merasa nggak nyaman, apalagi dia harus tidur dengan orang yang baru dia kenal. Mumi pun berniat pergi dari sana, sementara Biksu Tampan yang kesal mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia lantas berkata kalau wajah mumi sangat jelek, tapi terlalu jual mahal. Jelas perkataannya membuat mumi emosi, hingga mereka pun mulai baku hantam. Biksu Tampan sempat mendorong mumi, tapi malah kepalanya yang terbentur. Mumi kemudian melihat Biksu Tampan yang sudah nggak sadar dengan kepala yang mulai berdarah. Awalnya mumi ingin menelpon ambulans, lalu ia melihat pesan dari Oh-nam yang meminta mumi untuk segera keluar dari kamar. Oh-nam ternyata sudah berada di depan kamar tersebut, lalu ia melihat Biksu Tampan yang sudah nggak bergerak.
Mumi pun menceritakan kejadian yang sebenarnya dan saat ini dia berencana untuk melapor ke polisi dengan berkata bahwa dia cuma membela diri. Namun Oh-nam berkata bahwa polisi pasti menangkap Mumi karena faktanya Mumi dengan kemauannya sendiri masuk ke kamar hotel. Lalu setelah berpikir cukup lama, Oh-nam dengan gentlenya meminta Mumi pulang dan berkata dia yang akan membereskan kekacauan ini. 몽미 씨는 일단 집으로 가세요. 여기는 제가 처리할게요. Lalu Oh-nam pun memulainya dengan membuka baju biksu tampan. Tapi tiba-tiba biksu tampan sadar dan tiba-tiba Oh-nam malah menusuknya. Lalu keesokan harinya Oh-nam masuk kantor seperti biasa dan saat itu Oh-nam mendengar kabar kalau Mumi sudah mengundurkan diri. Oh-nam pun sangat kaget dengan keputusan Mumi yang tiba-tiba. Dia kemudian meminta alamat Mumi ke bagian HRD, di mana saat itu Oh-nam beralasan ingin mengembalikan barang-barang Mumi. Hingga malam itu, dia datang ke apartemen Mumi sembari membawa barang-barangnya. Oh-nam beberapa kali mengetuk pintu rumahnya namun gak ada jawaban dari dalam. Di rumahnya tiba-tiba saja dia mendapat notifikasi tentang Mumi yang melakukan siaran langsung. Yang katanya ini adalah siaran langsung terakhir. Oh-nam langsung kembali ke apartemen Mumi dan dia melihat kotak yang tadi ia tinggalkan di depan sudah gak ada. Kemudian Mumi membuka pintu. Kemudian Mumi berkata kalau dia sudah tahu bahwa Oh-nam adalah pemilik akun yang bernama Dulu Tampan. Dan Mumi juga sudah tahu bahwa Oh-nam yang mengirimnya email. Oh-nam pun mengakui semuanya. Dia berkata itu semua dilakukannya karena perasaannya ke Mumi. Namun Mumi nggak ngerespon perasaan Oh-nam. Mumi malah berkata kalau dia akan pergi dan memulai kehidupan baru. Serta melupakan semua yang terjadi termasuk melupakan Oh-nam. Perkataannya itu lantas membuat Oh-nam emosi dan dia tiba-tiba berniat untuk memperkaosnya. Tapi di tengah aksinya, Mumi sempat melirik ke arahnya. Dan tiba-tiba saja Oh-nam ikut menyusul kepergian biksu tampan. Kemudian kita diperkenalkan dengan ibu Oh-nam yang bernama Kim Kyung-ja. Hidupnya sangat sederhana. Awalnya dia dijodohkan dengan suaminya. Namun suaminya nggak menghasilkan banyak uang. Dan juga tanpa sepengetahuannya, suaminya tinggal dengan wanita lain sejak awal pernikahan mereka. Jadi pernikahan mereka pun berakhir di tahun ketiga. Putranya yaitu Oh-nam menjadi penyemangatnya untuk bekerja keras. Kyung-ja mulai bekerja apa saja demi menghasilkan uang. Hingga akhirnya dengan uang tabungannya, dia bisa membuka kedai makanan miliknya sendiri. Semua itu dilakukannya demi putranya, tapi nyatanya membesarkan anak memerlukan banyak biaya. Apalagi sewaktu kecil, seringkali dia menemukan barang-barang Oh-nam yang menghilang. Dia juga sering melihat memar di badan putranya dan hal aneh lainnya. Tapi dibalik semua itu, Oh-nam ternyata anak yang pintar dan berprestasi. Meskipun dari kecil dia sudah gemar dengan anime. Beberapa waktu berlalu, Oh-nam berhasil masuk ke universitas terkenal meskipun bukan sekolah kedokteran seperti keinginan Kyung-ja yang sangat ingin putranya menjadi dokter. Namun setelah lulus dan bekerja, Kyung-ja sempat kecewa karena Oh-nam memilih untuk tinggal sendirian. Kyung-ja sempat mencegahnya, tapi pada akhirnya Oh-nam tetap pergi dan meninggalkan ibunya sendiri. Oh-nam bahkan gak mengizinkan ibunya datang ke rumahnya. Selalu saja Oh-nam beralasan bahwa ia gak punya waktu bahkan untuk sekedar makan bersama ibunya. Tapi meskipun dia dijauhi oleh putranya sendiri, tetap saja ia selalu berharap yang terbaik bagi putranya. Suatu waktu, Kyung-ja sengaja datang ke apartemen Oh-nam. Dia sampai memanggil security untuk membuka pintu tersebut. Di dalam mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat. Kyung-ja juga sempat melihat boneka wanita yang terlihat seperti manusia. Lalu salah satu security menemukan potongan tubuh yang sudah membusuk. Penemuan itu pun langsung menghebohkan media. Pasalnya Oh-nam sudah nggak masuk kantor sejak bulan Oktober. Saat itu dua detektif mendatangi Kyung-ja sambil memberitahu bahwa potongan tubuh itu bukanlah putranya. Namun sampai sekarang polisi belum bisa mengidentifikasi identitas mayat tersebut. Lalu polisi pun bertanya kapan terakhir kali Kyung-ja berkomunikasi dengan putranya. Kyung-ja menjawab 2 minggu lalu. Kemudian polisi bertanya hal-hal lain mengenai Oh-nam yang membuat Kyung-ja berpikir kalau polisi sedang menuduh atau mencurigai putranya. Kyung-ja pun membentak mereka dengan berkata bahwa putranya bahkan gak berani memukul serangga dan ia selalu ketakutan saat melihat darah.
Dua detektif itu kemudian mendatangi kantor Oh-nam. Beberapa karyawan yang ditanya memberitahu bahwa nggak ada satupun teman dekat Oh-nam di kantor. Salah satu karyawati terakhir kali melihatnya saat ia hendak mengirim barang Mumi. Sang-sun juga ditanya karena kebetulan waktu Mumi mengundurkan diri berdekatan dengan waktu Oh-nam menghilang. Kedua detektif itu kemudian datang ke apartemen Mumi. Di sana pemilik atau penjaga apartemen itu sempat memberitahu bahwa terakhir kali ia melihat Mumi wajahnya diperban seperti habis operasi plastik. Ibu ini juga menjelaskan kalau Mumi nggak pernah membawa pria ke kamarnya. Berita itu pun sempat viral. Polisi juga menggeledah kamar Oh-nam. Di dalam komputernya, Oh-nam menyimpan lebih dari 2000 video dewasa dan juga berbagai boneka wanita. Namun Kyung-ja nggak terima dengan berita tersebut karena yang dia tahu putranya adalah orang yang baik, sementara yang diberitakan jauh melebihi bayangannya. Kyung-ja pun sempat berniat untuk mencari putranya sendiri. Dia mulai dengan memeriksa isi komputer Oh-nam, tapi sepertinya Kyung-ja sangat gaptek sehingga dia harus ikut kursus komputer dulu. Setelah dia mahir menjelajah internet, dia mulai mencari tahu mengenai Meskel. Uniknya identitas Mumi ternyata sudah tersebar, yang artinya semua orang atau semua penggemar Meskel sudah tahu sosok di balik topeng tersebut. Demi mencari putranya, Kyung-ja terpaksa menutup tokonya. Dia bahkan rela mengambil semua uang tabungannya yang sudah ia kumpulkan selama puluhan tahun. Kyung-ja juga berhasil masuk di komunitas penggemar Meskel, dan kali itu dia chatan dengan salah satu penggemar dengan nama akun beruang. Kyung-ja pun mulai bertanya mengenai informasi keberadaan Meskel. Beruang bilang dia pernah melihat wanita yang ia curigai sebagai Meskel. Tapi menurut Kyung-ja, wajah wanita itu sangat berbeda dengan Meskel. Namun kata beruang, mungkin saja dia menjalani operasi plastik karena tarian dan bentuk tubuhnya mirip dengan Meskel. Saat yang sama, polisi menghubunginya, di mana saat itu mereka sudah berhasil menemukan mayat Oh-nam. Ketika melihat anaknya, Oh-nam sampai nggak sanggup berdiri dan ia merasa semua ini karena wanita bernama Meskel. By the way, polisi menemukan Oh-nam di dalam sebuah koper. Sekarang polisi memusatkan penyelidikan terhadap Mumi yang diduga kuat terlibat dalam insiden ini. Suatu waktu, Kyung-ja sengaja datang ke rumah orang tua Mumi. Entah untuk tujuan apa. Mungkin cuma sekedar memaki-maki orang tua Mumi atau ingin mendengar permintaan maaf dari keluarga Mumi. Namun dia nggak diizinkan masuk. Pembantunya menjelaskan kalau orang tua Mumi sudah lama putus hubungan dengan putrinya. Malah dia sendiri baru tahu kalau ibu itu punya seorang putri. Lalu Kyung-ja sempat melihat seorang wanita berdiri di lantai atas. Tapi wanita itu hanya melihat dari kejauhan tanpa memperdulikan Kyung-ja. Karena nggak mendapat informasi apapun, Kyung-ja mencoba pergi ke peramal yang katanya merupakan peramal yang hebat dan terkenal. Lalu setelah melakukan ritual, peramal itu memberitahu bahwa Mumi ada di salah satu kota bernama Gangcheon. Setibanya di sana, Kyung-ja bertanya pada beberapa orang sambil mengaku dia adalah ibu dari Mumi dan mereka sudah lama nggak bertemu. Hingga dia berhasil mendapat alamat rumah. Tapi ternyata itu seperti rumah perjudian yang ternyata orang yang dicari Kyung-ja pernah bekerja di sana dan orang itu bernama Yumi. Namun sekarang Yumi sudah berhenti karena katanya dia ingin pekerjaan yang menghasilkan banyak uang dengan memanfaatkan tubuh dan kecantikannya. Kemudian Kyung-ja mulai berkeliling ke kawasan klub malam. Setelah berkeliling, Kyung-ja belum mendapat informasi apapun. Dia sempat mampir untuk membeli makanan dan tanpa sengaja di sana Kyung-ja berpapasan dengan seorang wanita yang dicarinya. Kyung-ja pun langsung mengejarnya dan ia melihat wanita itu masuk ke sebuah tempat. Namun di sana Kyung-ja nggak diperbolehkan masuk. Pria itu pun memberitahu kalau wanita yang Kyung-ja cari itu bernama Mie. Kemudian Kyung-ja menunggu di depan tempat tersebut. Dia menunggu semalaman hingga tertidur. Dan lagi-lagi ia bermimpi tentang putranya yang menyalahkan ibunya karena nggak menyelamatkannya. Saat terbangun, ternyata hari sudah hampir pagi. Dan kebetulan, Kyung-ja melihat wanita itu yang baru keluar dan menaiki taksi. Kyung-ja pun langsung mengikutinya hingga dia tiba di tempat tinggal wanita tersebut. Kyung-ja kemudian menunggu di luar sampai ia melihat wanita itu pergi ke salon. Kyung-ja pun masuk ke salon yang sama sambil terus memantau gerak-geriknya.
Kyungja sempat melihat kalung yang dipakai wanita itu. Lalu dia ingat bahwa itu adalah kalung yang sama dengan yang digunakan Mask Girl. Saat yang sama, beruang mengirimnya pesan dan berkata kalau dia juga sedang di Gangcheon dengan tujuan yang sama, yaitu mencari Mask Girl. Keesokan paginya Kyungja menyewa satu mobil taksi, mengingat dia pernah jadi supir taksi, jadi petugas di sana memberinya izin. Kyungja kemudian membeli pistol yang paling kuat, atau bisa dibilang shotgun. Kemudian di malam harinya, Kyungja menunggu wanita itu naik ke taksinya. Saat wanita itu masuk ke mobil, Kyungja pun memulai aksinya dengan menyetrum tubuh wanita itu. Ketika terbangun, wanita itu melihat Kyungja yang datang ke arahnya dengan membawa senapan. Seluruh tubuhnya juga diikat dan Kyungja pun mulai menyiksanya. Kyungja kemudian menunjukkan foto Oh Nam, namun wanita ini berkata kalau dia nggak mengenalnya. Wanita itu juga berkata kalau nama dia bukan Kim Mumi, tapi Kim Chun-e. Kyungja jelas nggak percaya begitu saja karena fotonya yang mirip sekali dengan Mumi. Bahkan kalung yang mereka gunakan sama persis. Kemudian saat melihat foto itu, tiba-tiba dia tertawa sambil berkata, 인연 이름이 김몸이라고요? lalu kita akan berkenalan dengan Chun-e dan apa hubungan dia dengan Mumi. Dia merupakan siswa pindahan dari sekolah lain. Ketika memperkenalkan namanya, semua teman-temannya tertawa karena kata mereka namanya itu kampungan. Di kelas itu ada seorang siswa tampan yang baru lulus audisi menjadi artis. Dialah pria yang menjadi cinta pertama Chun-e, namun saat itu dia hanya bisa memandangnya dari kejauhan. Setelah setahun terpisah, mereka sempat bertemu lagi, di mana saat itu Chun-e bekerja part-time menjadi kasir di supermarket. Sejak hari itu, Buyong sering belanja ke sana dan beberapa kali mereka pun bertemu. Pernah suatu waktu, teman Buyong menjemputnya saat ia pulang kerja, di mana hari itu merupakan hari ulang tahun Buyong dan dia sendiri yang mengundang Chun-e. By the way, Chun-e ini merupakan anak yang masih sangat polos, bahkan malam itu pertama kalinya dia mencoba minum bir. Lalu setelah acara berakhir, Buyong mengajaknya berbicara di luar. Awalnya Chun-e mengira kalau Buyong akan menyatakan cinta, namun ternyata 돈 좀 빌려줄 수 있을까? tapi karena Chun-e sudah lama suka dengannya, maka Chun-e pun langsung mengiyakannya. Tapi Buyong gak pernah mengembalikan uangnya, malah tiap kali butuh uang, Buyong selalu menemuinya. Beberapa tahun berlalu, Buyong sekarang sudah menjadi artis. Saat itu Chun-e mengirim ucapan selamat padanya. Tapi bahkan setelah sebulan, Buyong gak membalas pesan tersebut. Kemudian di musim dingin, Chun-e dan para penggemar lain menyambut kedatangan Buyong dan timnya. Tapi mungkin saat itu Buyong gak melihatnya. Chun-e sempat menunggu di depan pintu hotel tempat Buyong menginap untuk memberikannya hadiah. Lalu saat itu Buyong keluar bersama temannya dan di sana mereka menceritakan soal Chun-e yang ternyata saat Buyong datang tadi dia melihat Chun-e. Tapi Buyong menganggap bahwa Chun-e hanyalah rekening berjalan dia, di mana dia hanya menemuinya saat dia butuh uang. Chun-e juga bukan korban satu-satunya, karena katanya dia punya 10 rekening berjalan seperti Chun-e. 그럼 걔한테 뭐 해준 거 있어? 해주긴 뭘 해줘. Mendengar hal itu hati Chun-e pun sangat hancur. Sekarang dia berencana untuk menghancurkan karir Buyong dengan mengunggah beberapa foto kenakalan Buyong saat remaja. Hingga tulisan itu dilihat banyak orang dan Buyong dikeluarkan dari tim. Chun-e pernah melakukan operasi plastik untuk mengubah penampilannya. Hingga suatu waktu dia bertemu lagi dengan Buyong yang kali itu hidupnya sangat melarat. Saat melihat Chun-e terlihat penyesalan di wajahnya. Tapi perasaan Chun-e sepertinya belum pudar sehingga dia mengizinkan Buyong untuk tinggal di rumahnya sampai Buyong dapat pekerjaan. Demi Buyong juga, Chun-e rela mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih besar untuk hidup mereka berdua. Hingga singkat waktu, Chun-e menjadi primadona di klub tersebut. Namun saat pulang ke rumah, dia melihat Buyong yang terus bermain game. Bahkan dia nggak membereskan rumah itu. 집안에 이게 뭐야, 돼지우리같이. Lalu satu waktu, ada seorang karyawan baru yang bekerja di klub tersebut. Di mana gadis cantik inilah Kim Mumi. Tapi saat bekerja, dia menggunakan nama samaran dan nama samarannya adalah Arem. Ya, nama gadis pelakor di kantornya dulu. Dengan wajah dan tubuh cantiknya, Mumi dengan mudah menarik perhatian para pelanggan dan menggeser posisi Chun-e sebagai primadona klub tersebut.
Chun E yang merasa tersaingi lantas nggak terima dan mulai menjelek-jelekkan Mumi. Bukan hanya pelanggan, Mumi juga berhasil menarik simpati bos di klub itu, sehingga membuat Chun E benar-benar tersingkir. Saat perkelahian itu, kalung Mumi terlepas tanpa dia sadar. Lalu Chun E menggunakan kalung itu dan berhenti bekerja di klub tersebut. Setelah mendengar ceritanya, Kyung Ja pun percaya. Sekarang mereka berencana untuk mencari Mumi karena mereka memiliki dendam masing-masing padanya. Tapi ternyata saat ini Mumi udah nggak bekerja di klub yang sama. Kemudian mereka pun berencana mencari ke beberapa tempat hiburan malam. Chun E pun setuju untuk membantunya, tapi dia meminta Kyung Ja membayarnya karena akibat tugas ini dia juga nggak bisa bekerja, dan Kyung Ja pun menyetujuinya. Tapi sebenarnya semua yang Chun E ceritakan tentang Mumi itu bohong. Karena faktanya mereka berteman baik. Sebagian cerita memang benar, seperti awal pertemuan mereka di klub malam. Namun mereka nggak membenci satu sama lain. Faktanya mereka bernyanyi dan menari bersama. Mereka berdua bahkan terlihat sangat mirip, termasuk kisah mereka dulu, di mana mereka berdua sama-sama ingin cantik untuk menarik perhatian orang lain. Lalu mengenai kalungnya, satu waktu tanpa sengaja Mumi menjatuhkan kalung itu dan Chun E yang menemukannya. Tapi Chun E seperti menyukai kalung tersebut sehingga Mumi memberikan kalung itu padanya. Kemudian suatu hari, tiba-tiba Mumi nggak datang ke klub tanpa pemberitahuan. Ketika Chun E ke rumahnya, dia melihat Mumi yang sedang demam tinggi. Chun E lantas mengajaknya ke rumah sakit. Namun Mumi berkata dia nggak bisa pergi ke rumah sakit karena sekarang dia menjadi incaran polisi. Saat itu Chun E pertama kali mendengar perjalanan hidup Mumi hingga ia tiba di tempat ini. Sejak itu Chun E bertekad untuk melindungi Mumi. Baginya melindungi Mumi terasa seperti melindungi dirinya sendiri. Waktu itu juga Chun E bersekongkol dengan pekerja klub. 그럼 부탁할게. 응 언니. 가. Kemudian Chun E meminta Mumi untuk pergi dari tempat ini. Tapi Mumi nggak tahu mau pergi kemana karena bahkan orang tuanya udah nggak menganggapnya. Pergi ke luar negeri juga akan sulit karena pasti ada pengecekan identitas. Ketika Chun E keluar dari sana, ada seorang remaja yang mengambil fotonya. Lalu ketika di rumah, Chun E melihat Buyong yang masih asyik dengan gamenya. Karena kemalasannya itu, akhirnya Chun E pun muak. Dan kali itu Chun E mengusirnya dari rumah. Tapi Buyong sepertinya menolak untuk pergi. Buyong juga sudah tahu bahwa Chun E yang mengunggah fotonya yang telah menghancurkan karir dan membuatnya menjadi seorang pengangguran. Chun E awalnya mengelak, tapi Buyong berkata bahwa dia sudah punya semua buktinya. Akhirnya Chun E hanya bisa pasrah menerima konsekuensinya. 내가 받을 피해 보상 다 받기 전까지 여기서 죽어도 못 나가. Ketika Mumi beli obat, ada seorang remaja menghampirinya. Dan ternyata dialah orang yang punya akun bernama Beruang, yang sering berkomunikasi dengan Kyung Ja untuk mencari keberadaan Mesgel. Beruang pun mengenalkan dirinya karena dia juga merupakan penggemar setia Mesgel. 진짜 죽여버리기 전에 꺼져라. Sementara saat Chun E ke rumah Mumi, dia melihat Mumi yang sudah membawa barang-barangnya. Mereka pun berencana untuk kabur bersama. Kali itu Chun E mengendap-endap masuk ke rumahnya untuk mengambil barang-barang berharga. Saat itu dia melihat Buyong yang sedang tertidur. Tak lupa dia juga mengajak anjing kesayangannya. Tapi Chun E ketahuan dan Buyong langsung menyiksanya. Untungnya Mumi datang di saat yang tepat hingga mereka berhasil mencekik lehernya sampai dia kehabisan nafas. Sementara Kyung Ja masih menunggu kabar dari Chun E, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Lalu dia mendapat pesan dari Beruang yang menunjukkan foto pertemuan antara Chun E dan Mumi. Dengan cepat Kyung Ja langsung menyusul dan dia tiba ketika mereka baru akan pergi. Di tengah perjalanan, Mumi memberitahu kalau dia sedang hamil dan kemungkinan ayah dari bayi itu adalah Oh Nam. Mumi juga berencana untuk mempertahankan kandungannya karena dia yakin pasti ada hikmahnya. Kyung Ja yang dari tadi mengikuti menunggu saat yang tepat untuk melancarkan aksinya. Hingga mobil mereka pun berhenti di pinggir danau untuk membuang tubuh Buyong yang sekarang sudah muat di dalam koper. Saat yang sama, Kyung Ja datang dengan senjatanya. Tapi saat melihatnya, Chun E berkata kalau dialah yang membunuh Oh Nam. Sementara Mumi juga berkata demikian. 아니에요. 제가 죽였어요, 제가. Dan karena wajah mereka sangat mirip, Oh Nam sampai kebingungan. Tapi sayangnya senapan itu macet hingga tiba-tiba
dan ternyata Chun-e yang terkena tembakan itu. Sedangkan Mumi berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan Kyung-ja dari senapannya. Dan saat Mumi hampir kehabisan nafas, Chun-e kembali menyelamatkannya. Tapi luka akibat senapan itu terlalu parah sehingga Chun-e nggak bisa bertahan. Beberapa waktu kemudian, terlihat taksi itu nyemplung ke danau bersama Kyung-ja yang masih ada di dalamnya. Kemudian di tahun 2011, terlihat Mumi yang tiba-tiba ditangkap polisi entah bagaimana. Kerumunan dan kamera yang awalnya ia impikan sekarang sudah terwujud, hanya saja dari perspektif yang berbeda. Penangkapan Mumi alias Mask Girl itu menjadi trending topik. Banyak yang membedah perbedaan Mumi yang dulu sebelum operasi plastik dibanding yang sekarang. Singkat waktu, hari itu diadakan persidangan untuk kasus Mumi. Salah satu kasusnya yaitu terhadap biksu tampan atau nama aslinya adalah Lee Junmo. Saat itu pengacara Mumi menjelaskan awal mula kejadian, di mana Junmo sempat merendahkan Mumi di media sosialnya, juga mencoba memperkaosnya. Salah satu audiens yang sepertinya adalah ibu korban sempat berdiri dan memprotes pernyataan Pak pengacara. Namun apapun alasannya, Mumi telah melakukan kejahatan luar biasa yang menghilangkan nyawa manusia. Sehingga hakim memutuskan untuk menjatuhi hukuman seumur hidup. 따라서 피고인을 무기징역에 처한다. Lalu kita akan menceritakan tentang wanita bernama Kim Mimo, yang mana dialah anak Mumi. Suatu waktu di musim dingin, Mumi menitipkan anaknya yang bernama Kim Mimo ke rumah ibunya. Awalnya dia berkata cuma menitipkannya sebentar, tapi setelah beberapa tahun berlalu, Mumi nggak juga kembali. Sewaktu kecil Mimo suka berdandan, apalagi wajah Mimo lumayan cantik, berbeda dari ibunya. Selama ini dia dirawat oleh neneknya. Walaupun terkadang neneknya terkesan agak kasar, namun jauh di lubuk hatinya dia sangat menyayangi Mimo. Lalu suatu waktu, ada sebuah kejadian yang membuat Mimo tahu tentang ibunya. Dia pun mulai mencari tahu tentang Mask Girl dan mengetahui beberapa fakta mengenai ibunya. Sejak hari itu, dia mulai meniru ibunya lewat berita-berita yang dibacanya. Tapi dia sempat ketahuan oleh neneknya sehingga dia diusir dari rumah. Namun Mimo tetap menunggu di depan rumah hingga malam hari yang akhirnya membuat neneknya nggak tega. Tapi rumor tentang ibunya menyebar dengan sangat cepat sehingga semua teman-teman sekolahnya tahu tentang ibu Mimo. Diketahui sumber awal rumor itu tersebar adalah teman dekat Mimo sendiri. Tapi akibat berita itu, banyak orang tua murid yang meminta agar Mimo diusir dari sekolah sehingga neneknya nggak punya pilihan selain memindahkannya. Namun rumor itu selalu mengikuti kemanapun dia pergi, apalagi banyak aksi kekerasan yang pernah dilakukannya. Kemudian kita pergi ke masa sekarang di tahun 2023, di mana Mimo sudah remaja. Mimo beberapa kali harus pindah sekolah dan setiap ditanya dia nggak pernah mau mengaku bahwa dia anak dari Mask Girl. Di sekolah barunya, Mimo duduk di sebelah Kim Ye-chun, siswi yang dikucilkan karena dinilai aneh oleh teman-temannya. Mimo juga ikut mengucilkannya karena Mimo merasa nggak ada gunanya berteman dengan orang lain. 좀 꺼져줄래? Suatu waktu, mereka berdua kebagian giliran piket. Kemudian Ye-chun sempat keluar untuk menjual foto-foto artis yang sudah ditandatangani artis tersebut. Tapi di luar dugaan, mereka malah merundung Ye-chun. Kebetulan saat kejadian, Mimo sedang membuang sampah. Mereka sempat meminta Mimo untuk menyingkir. Tapi Mimo tanpa rasa takut berniat melawan balik. Setelah mereka pergi, Ye-chun mengobati luka di tangan Mimo. Terlihat juga bekas goresan di tangannya. Sejak itu Ye-chan mulai mendekatinya sembari mengajaknya berteman. Tapi cukup sulit mengajak Mimo berteman karena dia punya trauma di masa lalu. Apalagi Mimo selalu berkata bahwa dia nggak butuh teman. Sebenarnya kisah Ye-chun juga nggak kalah menyedihkan. Dia punya seorang ayah yang sering minum dan sering memukul ibunya. Ayahnya juga menikah lagi dan sekarang dia tinggal bersama ibu tirinya. Ye-chun terus memaksa agar Mimo juga menceritakan kisahnya. Kemudian Mimo pun mulai menceritakan keluarganya, di mana sampai saat ini dia nggak tahu siapa ayahnya. Yang dia tahu saat ini ibunya di penjara dan ibunya nggak pernah sekalipun menghubunginya.
Hari demi hari, pertemanan mereka pun semakin dekat. Mimo akhirnya merasakan punya seseorang yang bisa jadi tempat ia bercerita. Sama halnya dengan Yechun yang selama ini nggak punya teman dan selalu dikucilkan. Sekarang mereka berencana untuk pergi dari rumah dan tinggal berdua di rumah sewaan. Namun rasa penasaran Yechun terhadap orang tua Mimo membuatnya mencari tahu lebih lanjut mengenai siapa orang tua Mimo dan kekerasan yang sering Mimo lakukan yang katanya adalah warisan dari ibunya. Agar bisa mandiri, mereka pun mulai mengumpulkan uang. Yechun mulai menjual barang-barang di rumahnya. Setelah menjual beberapa barang, uang yang terkumpul masih jauh dari kata cukup. Kemudian Yechun menjual foto-foto artis koleksinya kepada anak kecil yang ia temui di jalan. Tapi saat itu geng perundung kembali mengganggunya, sehingga transaksi itu pun batal. Lalu ada seorang siswi yang mana dialah yang mengadukan Yechun pada geng perundung itu. Dia pun mulai menyiksanya. Tapi tiba-tiba saja Yechun menakut-nakutinya dengan berkata siapa ibu Mimo. Sedangkan di tempat lain, Mimo juga berniat membantu mencari uang. Dia melihat laptop seorang pelanggan lalu tiba-tiba saja dia mencurinya. Tapi dia ketangkap oleh penjaga toko tersebut. Neneknya langsung bergegas datang ke kantor polisi dan dia mengusir Mimo dari rumah. Tapi saat itu Mimo berkata kalau dia memang gak berharap untuk pulang ke rumah tersebut. Kemudian dia menghubungi Yechun dan meminta izin untuk diperbolehkan menginap di rumahnya. Tapi Yechun beralasan kalau saat ini ayahnya sedang mabuk. Padahal ayahnya baik-baik saja dan hanya menanyakan perihal kereta dorong adiknya yang dia jual tadi. Karena nggak mendapat izin, akhirnya Mimo memutuskan untuk tidur di sekolah. Keesokan harinya, tanpa sengaja Mimo mendengar dua siswi yang bercerita tentang dirinya yang mengatakan bahwa Mimo adalah anak Max Girl. Sedangkan saat itu nenek Mimo datang ke sekolah. Yechun pun langsung ditanya karena hari ini Mimo gak masuk kelas. Juga dari kemarin Mimo gak pulang ke rumah. Dia kemudian mencari Mimo ke beberapa tempat yang pernah mereka kunjungi. Dia juga berkali-kali menelpon namun Mimo mematikan ponselnya. Tanpa sengaja dia bertemu ayah dan ibunya yang mengajaknya makan bersama karena mereka telah membeli makanan kesukaan Yechun. Mimo yang bersembunyi sempat bingung karena dari cerita Yechun seakan keluarganya nggak harmonis. Tapi dari yang terlihat keluarganya sangat harmonis. Kemudian Mimo pun menghubunginya dan mengajaknya bertemu. Di sana Mimo langsung menghajarnya karena dia merasa bahwa Yechun yang menyebarkan cerita tentang ibunya sehingga semua teman sekelasnya tahu. Kita kembali lagi ke kisah Kim Mumi. Di musim dingin tahun 2012, Mumi bersama tahanan lainnya sedang dalam perjalanan menuju lapas. Di sana tubuh mereka diperiksa satu persatu, kemudian Mumi diantar ke selnya. Para tahanan di sana sudah mengenal Mumi karena berita penangkapannya yang sangat terkenal. Dia juga dikenal sebagai pecandu bedah plastik yang katanya biayanya mencapai 30 juta won atau sekitar 340 juta rupiah. Mumi pun langsung populer karena banyak yang bertanya mengenai operasi plastik yang dilakukannya. Di lapas itu ada seorang wanita bernama Eun-suk. Dia dikenal sebagai ratu di penjara ini. Bahkan katanya sipir penjara pun tunduk padanya karena dia punya koneksi dengan politisi dan konglomerat. Kabarnya dia membayar orang untuk mencincang tubuh suaminya dan selingkuhan suaminya hingga akhirnya dia berakhir di sini. Lalu tiba-tiba saja Eun-suk memanggilnya. Saat melihat Mumi tiba-tiba saja dia memukulnya karena katanya Mumi mirip dengan selingkuhan suaminya. Jadi dengan seketika dia langsung membenci Mumi. Eun-suk juga membuat beberapa peraturan di lapas. Salah satunya, jika tahanan ketahuan berzina, maka tahanan tersebut tidak mendapat makanan selama 3 hari. Mumi kemudian menghampiri orang tersebut dan memberinya sebagian makanan yang dia punya. Ketika mencuci pakaiannya, ada beberapa orang yang merupakan anggota Eun-suk mengganggunya. Mereka mulai mengolok-ngolok Mumi dan juga sempat mendorong Mumi hingga kepalanya masuk ke dalam mesin cuci. Tapi sepertinya mereka main-main dengan orang yang salah. Setelah kejadian itu, Mumi dimasukkan ke sel isolasi. Mumi pun bertanya mengapa cuma dia yang dihukum padahal mereka yang pertama nyari masalah. Sipir itu berkata, gak ada tahanan yang boleh mengusik anak buah Eun-suk. Baru saja dia bebas dari sel isolasi,
dia kembali nyari ribut dengan tahanan yang kemarin dan akhirnya dia masuk ke sel isolasi lagi. Kejadian itu terus berulang hingga membuat hidup tahanan itu semakin gak tenang. Mumi terus melakukannya seakan dia kecanduan menyiksa tahanan tersebut. Hal itu akhirnya membuat Unsuk resah karena Mumi terus menyerang anak buahnya. Suatu waktu setelah Mumi bebas dari sel isolasi, dia sengaja menunggu 3 wanita tersebut. Ketika melihat mereka, Mumi langsung mengejar targetnya. Tapi saat ingin menghajarnya, Unsik datang dan berkata agar mereka tidak saling mengganggu. Mumi pun setuju dan akhirnya meninggalkan mereka. Tahun demi tahun berlalu dan sekarang kita tiba di tahun 2023. Saat itu ada pelantikan kepala sipir yang baru dan para tahanan diminta menyambutnya. Kepala sipir ini terkenal sangat baik dan dia juga orang yang taat agama. Dia bahkan menasehati seorang tahanan yang dipenjara karena memotong alat kelamin pria. Begitupun dengan Mesgal yang sekarang menjadi tahanan teladan di lapas. Walaupun kasus Mumi sudah berlalu beberapa tahun, namun dia masih menjadi primadona bagi beberapa orang. Contohnya seperti wanita ini yang menjadikan Mesgal sebagai inspirasi sehingga dia berani memotong alat kelamin kekasihnya. 그거 알아요? 언니는 제 영웅이에요. Ketika di selnya, Mumi mendapat surat dari seseorang bernama Cinta MG. Surat itu berisi artikel tentang Mumi dan putrinya Mimo. Lalu di amplop surat itu tertulis, "By the way, kalau diingat-ingat, Cinta MG adalah nama sebuah akun, yang mana pemilik akun tersebut adalah Kyungja." Mumi terus kepikiran dengan surat itu, terutama pada putrinya. Teman satu selnya selama ini nggak tahu kalau Mumi punya anak dan belum diketahui di mana dia melahirkan Mimo. Namun saat itu Mumi berkata kalau dia harus keluar dari penjara ini. Kemudian Mumi pun mulai menjalankan rencananya. Diam-diam dia menjahit beberapa kain menjadi satu yang nantinya akan difungsikan sebagai tali. Kemudian Mumi izin ke toilet. Saat di toilet, dia mengulur kain tersebut hingga keluar dari jendela. Teman satu selnya juga membantu pelarian Mumi dengan membuat pengalihan. Saat semua orang sibuk, diam-diam Mumi mengambil sekop dan mengikatnya pada kain yang dijahit tadi. Kemudian dia gunakan kain itu untuk memanjat keluar dari dinding pembatas. Tapi sialnya dia ketahuan dan sialnya lagi kain itu malah sobek. Mumi kemudian dimasukkan ke sel isolasi. Kepala sipir juga memberinya Alkitab. Karena katanya tindakan Mumi seperti itu karena dia kerasukan setan. Mumi dikurung di sel isolasi selama sebulan lebih. Sebenarnya itu melanggar peraturan karena waktu maksimal itu 2 minggu. Kepala penjara sampai khawatir apa yang terjadi padanya. Lalu saat mengecek keadaan Mumi, dia melihat Mumi yang sedang berdoa. Seketika Mumi langsung dibebaskan. Tapi saat itu Mumi tersenyum karena katanya Tuhan telah menyelamatkannya. Mumi bahkan memberi kesaksian di depan semua orang dan kesaksian itu makin membuat kepala sipir menyayanginya. Amin. Awalnya mereka berpikir bahwa itu semua cuma trik Mumi untuk menjilat kepala sipir. Saat itu dia melihat Unsik yang menangis karena anaknya membutuhkan donor ginjal, sementara ginjal Unsik gak cocok dengan putranya. Lalu tiba-tiba saja Mumi bertanya golongan darah putranya. Dan kebetulan golongan darahnya juga sama dengan Mumi. Dan uniknya Mumi bersedia mendonorkan ginjalnya. Mumi juga semakin aktif dalam kegiatan agama dan sering bertemu dengan orang-orang yang taubat. Hingga suatu waktu Mumi disapa oleh seorang wanita yaitu Kyungja atau ibunya Oh-nam. Yang ternyata memang benar, dialah yang pernah mengirim surat pada Mumi. Lalu pertanyaannya bagaimana dia bisa selamat padahal Mumi sudah menenggelamkannya. Ternyata saat dia tenggelam, tiba-tiba dia tersadar dan dia melihat senapan yang ada di kursi belakang. Lantas dia menggunakan senapan itu untuk memecahkan kaca mobil, hingga akhirnya dia pun selamat. Setelah selamat dari insiden itu, dendam Kyungja untuk balas dendam pun semakin bertambah. Kyungja juga melakukan operasi plastik karena polisi ternyata menemukan mobil tersebut dan dia khawatir kalau dia dijadikan target incaran polisi. Setelah operasi selesai, dia membeli identitas palsu dan mencari tempat tinggal baru. Lalu Kyungja mulai mencari Mumi ke berbagai tempat, namun dia nggak bisa menemukannya. Hingga di tahun 2011, dia mendengar kabar tentang penangkapan Mumi.
Awalnya Kyungja sempat putus asa karena dengan ditangkapnya Mumi berarti dia nggak punya kesempatan untuk balas dendam. Hingga Kyungja tahu Mumi punya anak bernama Mimo. Kyungja kemudian menyamar sebagai penjual makanan kesukaan Mimo dan dia memberikan makanan gratis pada Mimo sebagai awal perkenalan. Hingga mereka pun mulai dekat. Mimo bahkan lebih dekat dengan Kyungja daripada dengan neneknya sendiri. Ketika pertama kali bertemu ibu Mumi, kemarahannya semakin memuncak karena dia merasa bahwa keluarga Mumi bisa hidup dengan tenang tanpa ada yang hilang. Lalu Kyungja mulai menyebarkan kabar tentang ibu Mimo pada orang tua murid lain. Kyungja juga secara terang-terangan memberitahu bahwa Mimo adalah anak mesgel. Kemudian saat Mimo dirundung semua teman-temannya, Kyungja mengajarkannya untuk membalas semua yang mengejek Mimo dengan cara yang jahat. Kyungja terus mengikuti Mimo kemanapun ia pergi. Kemudian saat pertengkaran Yechun, ternyata dia nggak memberitahukan siapa ibu Mimo. Namun ternyata Kyungja yang memberitahunya pada gadis ini. Jadi Kyungja sengaja mengadu domba mereka agar Mimo kehilangan sahabatnya lagi. Setelah mendengar ceritanya, Mumi pun sangat marah. Dia mungkin memang gak pernah menghubungi putrinya, tapi tentu saja dia sangat menyayangi Mimo. Sekarang Mimo tinggal bersama Kyungja. Sementara Mumi yang merasa putrinya dalam bahaya terus memberontak serta memberitahu sipir kalau wanita tua itu akan menyakiti putrinya. Lalu dia pun mengadukan hal itu pada Eun-suk dan dia bersedia untuk membantu Mumi. Kemudian Eun-suk pun mulai menggerakkan anak buahnya dan mereka memberikan nomor telepon ibu Mumi. Saat itu dia sedang di kantor polisi untuk melaporkan cucunya yang pergi dari rumah. Dan saat itu yang menghubungi adalah Mimo yang meminta neneknya untuk gak mencarinya lagi. Neneknya pun berusaha membujuknya untuk kembali, namun Mimo menolak. Baru saja telepon ditutup, sekarang anaknya yang menelpon. Saat itu Mumi bertanya, apa ada wanita tua yang dekat dengan Mimo? Tapi ibunya nggak menjawab apapun dan langsung menutup telepon. Kemudian dia menemui Eun-suk lagi. Kali itu dia mendapat informasi baru bahwa Kyungja sudah mengganti namanya, juga alamat sekolah Mimo. Kemudian Mumi pun menghubungi sekolah Mimo dan dia meminta berbicara dengan Mimo. Saat itu orang yang mengangkat telepon meminta Mumi menunggu. Kemudian saat waktu menelpon habis, ada seseorang yang menjawab. Namun ternyata dia bukan Mimo. 수고했어. Mumi kemudian meminta bantuan Eun-suk untuk mengambil beberapa foto Mimo saat di sekolah. Lalu Eun-suk pun menghubungi anak buahnya. Namun ternyata dia meminta anak buahnya untuk mengambil foto anak lain dan tidak harus mirip dengan Mimo. Dan inilah hasilnya. Jika dilihat, hanya rambutnya saja yang mirip dengan Mimo. Namun karena Mumi gak pernah bertemu putrinya, jadi dia percaya aja kalau itu adalah Mimo. Di tempat lain, Kyungja sedang membeli arang dan beberapa barang lainnya. Lalu ia pun kembali ke rumah untuk menjalankan rencananya. Ketika di rumah, tiba-tiba Mimo merayakan hari ulang tahunnya. Mimo berkata dia tahu tanggal lahir Kyungja dari KTP Kyungja yang ia temukan di laci. Mimo juga sempat berkata bahwa dialah nenek yang paling ia sayangi. Semalaman Mumi terus memperhatikan foto itu karena dia merasa ada yang aneh dengan foto tersebut. Saat Mimo tidur, Kyungja mulai mengerjakan misinya. Dia masuk ke ruang rahasia bawah tanah yang sudah disiapkannya sejak lama. Hari ini adalah hari operasi Mumi untuk mendonorkan satu ginjalnya pada anak Eun-suk. By the way, operasi ini nggak diketahui orang luar. Hal ini diperbolehkan karena Eun-suk punya koneksi yang kuat, sehingga kepala sipir pun tunduk padanya. Di pagi harinya, Kyungja membuatkan Mimo sarapan yang sudah dicampur obat tidur. Ketika makan, Mimo sempat berkata kalau dia ingin mencari uang. Nantinya kalau punya uang, dia ingin mengajak Kyungja liburan, serta membelikan makanan dan pakaian untuknya. Di sisi lain, nenek Mimo mulai mencari tahu mengenai wanita tua yang pernah Mumi katakan. Kebetulan wanita itu juga satu gereja dengannya, jadi pihak gereja tahu alamat Kyungja. Sesampainya di rumah sakit, Mumi sempat meminta dibawakan Alkitab. Salah satu penjaga pun pergi mencari Alkitab. Kemudian Mumi berkata pada penjaga satunya bahwa dia ingin ke toilet.
Penjaga itu pun menjaga Mumi dengan sangat ketat. Namun Mumi merasa perlakuan ini nggak manusiawi, sehingga dia bilang akan menolak menjadi pendonor jika diperlakukan seperti ini. Tapi saat penjaga membuka borgolnya, tiba-tiba setelah mendapat nomor Kyungja, nenek pun menghubunginya, tapi teleponnya nggak diangkat. Lalu Yejun datang sambil berkata kalau nenek yang dekat dengan Mimo itu agak aneh. Awalnya Yejun mencari tahu siapa yang menyebarkan informasi tentang ibu Mimo. Dan semua orang yang ia tanya memberitahu kalau nenek yang dekat dengan Mimo itu yang memberitahu mereka. Setelah melumpuhkan penjaga itu, Mumi berusaha keluar dari tempat tersebut, disusul dengan kedatangan penjaga lain. Sialnya dia malah tertabrak mobil. Mumi pun berusaha bangkit dengan nyawa yang tersisa. Lalu dia mengambil mobil wanita yang menabraknya tadi. Kemudian dengan ponsel di mobil itu, dia menghubungi ibunya. Lalu pelan-pelan Mumi memberitahu kalau wanita yang dekat dengan Mimo itu adalah ibu Oh-nam. Dan dia sengaja mendekati Mimo untuk balas dendam pada Mumi. Mumi pun meminta ibunya memanggil polisi. Dia juga mengirimkan alamat Kyungja. Kemudian nenek pun menurunkan Yejun dan menelpon polisi. Ketika Mimo sadar, dia melihat dirinya yang sudah terikat. Lalu Kyungja pun mulai memberitahu alasannya melakukan hal ini, yaitu untuk membalas perbuatan ibunya yang telah menghilangkan satu-satunya putra kesayangannya. Kyungja sengaja merekam kejadian ini. Nantinya rekaman itu akan dikirim pada Mumi agar Mumi menyaksikan saat-saat terakhir putrinya. Mobil yang digunakan Mumi tiba-tiba kehabisan bensin. Mumi kemudian berusaha mencari tumpangan hingga ada seorang wanita baik hati yang bersedia. Meskipun arah yang Mumi tuju berlawanan dengan arah yang ia tuju. Tapi di tengah perjalanan sempat terdengar berita tentang Mumi yang melarikan diri, lengkap beserta ciri-cirinya termasuk luka gores di wajahnya. Melihat wanita itu ketakutan, Mumi pun meminta untuk turun walaupun dia belum sampai ke tujuan. 경찰서죠? Sedangkan saat itu Mimo berkata kalau dia sangat kedinginan. Mimo juga berkata kalau dia minta maaf meskipun dia nggak tahu apa kesalahannya. Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah tersebut, yang ternyata ada seorang polisi yang mendapat laporan tentang gadis SMP yang diculik di rumah tersebut. Polisi itu langsung memeriksa rumah itu, tapi dia nggak menemukan apapun karena Mimo disembunyikan di ruang tersembunyi. Namun saat keluar, polisi itu sempat mendengar teriakan minta tolong. Tapi saat yang sama, dia mendapat laporan tentang Mumi yang terlihat menaiki bukit. Sehingga dia lebih memilih untuk pergi dari rumah itu dan mengejar Mumi. Setelah kepanikan itu, Kyungja berniat untuk menyelesaikan misi ini secepatnya. Saat yang sama, nenek Mimo juga tiba di lokasi. Begitu pula dengan Mumi, hanya saja dia berada di atas rumah itu. Kemudian ketika Kyungja siap dengan perangkapnya, tiba-tiba dia melihat nenek Mimo. Hingga terjadilah pertarungan antar kedua nenek ini. Yejun yang ternyata mengikuti langsung bergegas menolong Mimo. Nenek Mimo sempat tertusuk di bagian paha. Untungnya Mumi datang tepat waktu. Ruangan itu sudah dipenuhi asap. Untungnya Mimo masih bernafas. Saat yang sama, Mumi datang dan melihat putrinya. Itulah pertama kali Mimo melihat ibunya setelah belasan tahun. Tapi saat itu Kyungja datang lagi. Mumi pun berusaha menahannya sambil meminta mereka berdua untuk pergi. Saat itu Mimo melihat neneknya yang sudah tertusuk di bagian dada. Sebelum pergi, neneknya sempat meminta maaf karena selama ini sikapnya yang sangat tegas pada Mimo. Tapi sebenarnya dia sangat menyayangi Mimo. Lalu kembali lagi ke pertarungan. Walaupun dengan tubuh yang sudah renta dan usia yang udah gak muda, Kyungja berhasil memberikan perlawanan yang memukau hingga membuat Mumi kewalahan. Tapi pada akhirnya Mumi yang keluar sebagai pemenang. Lalu mereka pun disambut dengan kedatangan belasan mobil polisi yang tujuan mereka tentu saja untuk menangkap Mumi dan membawanya kembali. Namun ternyata Kyungja masih hidup. Dan sekali lagi dia ingin menyelesaikan misi balas dendamnya. Kyungja berhasil menembakkan senjatanya dan peluru itu menembus badan Mumi yang mengorbankan nyawa demi putrinya. Banyak yang berubah sejak hari itu.
Mimo kini hidup sebatang kara sejak kepergian ibu dan neneknya. Untungnya orang tua Ye-chun bersedia menjadi wali sementara Mimo. Sebenarnya semua yang dikatakan Ye-chun tentang orang tuanya, yang katanya ayahnya pemabuk dan sering memukul ibunya, itu semua sebenarnya bohong. Ye-chun mengatakan hal itu agar dia bisa dekat dengan Mimo dengan berpura-pura kalau dia bisa merasakan apa yang Mimo rasakan. Kebencian Mimo pada orang lain juga sudah hilang. Walaupun semua orang punya pandangan buruk tentang ibunya, tapi dengan bangga sekarang Mimo mengakui bahwa Mesgirl adalah pahlawannya.